الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Wakadzalika, dan halih seperti itu. Wakadzalika, halih seperti itu. Ay misla jazaina itu, atau wakadzalika halih seperti itu pembalasan. Wa misla jazaina artinya adalah seumpama balasan kami man pada orang a'radu yang berpaling siapa man alil Qur'ani daripada Al-Qur'an. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang berpaling daripada Al-Qur'an, orang yang enggan, orang yang malas-malas, tidak menyiapkan waktunya untuk mau belajar Al-Qur'an. Najzi, bakal membalas siapa kami Allah. Najzi, bakal membalas siapa kami Allah man pada seseorang asrafa yang telah melewati batas siapa orang. Asraqa artinya salah satu yang melewati batas yang paling utama adalah musyrik siapa man. Walam yu'min, dan tidak beriman siapa man bi ayat rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya man. Wala azabul akhirati, dan tentu siksaan akhirat itu, wala azabul akhirati, dan tentu tawi siksaan akhirat itu asyaddu, itu lebih sangat, lebih keras, lebih sangat keras maksudnya. Min azabid dunya, dibandingkan daripada azab dunia, wa azabil qabri, dan azab kubur. Jadi ada azab dunia, azab kubur juga ada. Nah, karena di dalam hadis Nabi lima warada annahu, di dalam hadis diriwayatkan annahu yadghatu alaihil qabru hatta takhtalifa adla'uh. Diterangkan dalam hadis bahwasanya bumi ini, kubur itu bisa menjepit menjepit alaihi, atas mayit, apa al-qabru, kubur, hatta tahtalif adla'uh, sehingga apa itu kocar kacir, sehingga kocar kacir tulang-tulang rusuknya hancur lebur ya, tahtalifah, sehingga berselisih apa adla'uh, apa tulang-tulang rusuknya. Wala yazalul adab hatta yub'as, orang yang dalam kubur itu tidak di apa itu lepas-lepas, artinya tidak berhenti-berhenti sampai di apa itu dibangkitkan nanti di hari kiamat. Masya Allah. Padahal kalau orang itu selama dalam kubur, maka nanti yang setelahnya alam akhirat lebih mudah. Kalau di alam kubur sudah diseksa, maka nanti di akhirat lebih berat lagi. Maka oleh karena ini seksaan orang yang berpaling daripada Al-Quran, orang yang tidak mempersiapkan waktunya hidup ini untuk mau belajar ngaji Al-Quran. Ngaji itu ya pertama kalau bisa harus bisa ngaji,
baca aja benar. Berikutnya lagi harus paham dengan artinya. Itu baru standar ya. Standar orang Islam itu kalau bisa ya minimal bisa ngerti bacaan Al-Quran, tahu dengan artinya itu. Diterangkan juga di atas kemarin kan yang disebutkan dengan orang yang orang yang a'rada an dzikri, orang yang berpaling daripada Al-Quran, maka akan diberikan kehidupan yang dongka ya. Fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya punya kehidupan yang sempit. Maksudnya sempit ini al-hayatu, yang ufaqil al-murad bil aisati dongka. Murad daripada ma'isatu dongka itu adalah al-hayatu fima yaghdabullahu ta'ala, yaitu kehidupan yang Allah murka kepada di dalam perkara itu, artinya di dalam kehidupan itu. Jadi Allah kalau sudah murka sama orang itu, maka itulah kehidupan yang dongka, kehidupan yang susah. Wa in kana fir raha wa ni'mah, walaupun orang itu di dalam keadaan dikasih keluasan rezeki dan kenikmatan, tapi kalau hidupnya dimarah oleh Allah, dimurkai oleh Allah, maka orang itu hakikatnya adalah dalam kehidupan yang dongka, dalam kehidupan yang sempit. Karena apa? Apa artinya? Kalaupun dirinya punya harta, punya jabatan tinggi, jabatannya tinggi, hartanya banyak, idla khaira fi ni'matin ba'daha an-nar, karena sesungguhnya tidak ada suatu kenikmatan, mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya kalau setelah nikmat itu masuk neraka. Ya, kau nikmat di dunia jadi pejabat tinggi, orang-orang menghormati kamu, selalu menyanjung kamu, selalu memuliakan kamu, tapi apa artinya kau disanjung-sanjung di dunia, setelah itu kamu masuk neraka? Apa artinya? Apa artinya kenikmatan yang semu itu? Apa artinya kamu punya kenikmatan harta benda yang banyak? Harta benda kamu banyak, kamu mau apa saja, mobil 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kau beli. Kau bisa jalan-jalan pakai mobil kamu dengan gayanya kamu, dengan kesombongan kamu, ya. Jalan itu dengan keangkuhan dan kesombongan kamu, gara-gara mobil kamu bagus, harta benda kamu banyak, ya. Tapi apa artinya itu kalau kemudian kamu masuk neraka? Apa artinya kamu memperturutkan nafsu kamu? Aku mau gue, tidak usah sholat, mau pacaran terus, apa artinya setelah itu kalau kamu gaya kamu katanya nikmat, bahagia, lihat aku sedang bahagia bersama pacarku misalnya, lagi jalan-jalan di luar negeri, di Amerika, segala macam di Eropa dengan pacar kamu, karena uang kamu banyak, ya. Kalau kamu kan ada uang banyak, ya. Santri itu uangnya banyak apa sedikit? Sedikit, ya. Kamu bisa kemana-mana, naik pesawat dengan dimuliakan oleh pramugari, betul? Kau pernah naik pramugari, naik pesawat, dihidangi minuman, makanan oleh pramugari apa enggak? Naik apa itu? Santri mainnya apa? Maksim. Ada pramugarinya apa enggak? Enggak ada, ya. Ya Allah, dimuliakan. Apa artinya setelah itu kamu masuk neraka? Apa artinya setelah itu kalau kamu masuk neraka? Masya Allah, padahal di dunia sangat sebentar. Masya Allah. Oleh karena itu dalam hadis Nabi, rubba syahwatin, banyak sekali syahwat, 1 jam saja, satu jam saja orang memperturutkan syahwatnya,
tapi dirinya mendapatkan warisan kesusahan yang sangat panjang, yaitu neraka. 1 jam kamu teler, 100 tahun kamu masuk neraka misalnya. Ya, apa artinya kamu merasa senang tapi kemudian kamu dihancurkan hidup kamu di neraka? Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah. Wa kadzalika, begitulah taraktuha wa lam tu'min biha, karena apa itu fal murad bin nisan al-i'rad. Jadi yang dimaksudkan orang yang berpaling apa itu i'rad daripada Al-Qur'an itu kamu begitulah kamu ini karena kamu melalaikan di dunia dengan Al-Qur'an, maka kamu saat ini kau dilalaikan. Maksud dengan i'rad itu nisyan itu adalah orang itu berpaling dari Al-Qur'an dan tidak beriman dengan Al-Qur'an, ya. Yang dimaksud di sini bukan hakikatun nisyan, benar-benar pas dirinya hafal terus jadi tidak hafal, bukan itu. Tapi yang paling utama adalah karena apa itu kamu berpaling dari Al-Qur'an, kamu tidak beriman dengan Al-Qur'an. Najzi wa kadzalika jazaa'un man arada. Najzi akan membalas man asrafa, walam yu'min. Perhatikan nih, wa najzi man asrafa, seseorang yang melampaui batas, walam yu'min, dan tidak beriman siapa orang, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya man. Orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Al-Qur'an itulah yang akan wala adzabul akhirah, dan yakti, dan tentu azab akhirat itu asyaddu, itu lebih banget, lebih keras. Asyaddu itu sangat lebih keras min adzabid dunya, dibandingkan azab dunia, wa adzabil qabri, dan dibandingkan dengan azab kubur. Azab akhirat itu lebih keras dibandingkan dengan azab dunia dan azab di alam kubur itu. Yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an, makanya harus jadi pedoman. Al-Qur'an ini jadi pedoman hidup kita, tidak hanya sekedar bacaan tapi harus diimani. Wal adzabul akhirati asyaddu, lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal. Adwam artinya adalah lebih kekal. Adwam artinya lebih kekal di dalam apa itu siksaan itu. Afalam yahdi, apakah maka tidak menjelaskan, apakah maka tidak menjelaskan, apakah maka tidak jelas, ayatabayyanu, artinya menjadi jelas, lahum, pada mereka, maksudnya likuffari Makkah dan orang-orang yang tidak beriman dunia ini. Karena pas ayat Al-Quran diturunkan di Mekah, tujuannya Al-Quran adalah untuk orang Mekah dan seluruh dunia yang tidak mau beriman. Apakah mereka tidak jelas? Ini failnya di mana ya? Afalam yahdi, apakah maka tidak jelas, tidak menjelaskan siapa Allah? Ya tabayyanu, menjelaskan siapa Allah lahum, pada mereka. Likufari Makkah, pada orang-orang kafir Mekah dan orang-orang dunia ini, di seluruh semesta ini. Kam banyak sekali, itu khobariyah, itu adalah kamnya kam khobariyah, maf'ul yang jadi maf'ul. Ahlakna, kam ahlakna, banyak sekali menghancurkan siapa kami ini kami Allah. Kasiro ihlakun, kasiron, banyak, apa ihlakuna, apa menghancurkannya kami. Qablahum, sebelum mereka. Minal kuruni, daripada masa-masa, manal kuruni, daripada masa-masa. Ayat al-umam al-maudiyah, maksudnya adalah umat-umat yang terdahulu. Litakdzibir rusuli, karena membohongkan utusan-utusan Allah. Yamsuna, hale berjalan siapa mereka. Halun itu menjadi hal min domiri lahum,
dari domirnya lahum. Yamsuna berjalan siapa mereka fi masakinim di dalam rumah-rumah mereka. Fi safarihim artinya dalam perjalanan mereka ila Syam pada kota Syam wa ghairiha dan selainnya kota Syam. Fayatabiru maka mengambil pelajaran siapa mereka. Wa ma dan perkara zukira yang tersebut apa ma min ahli ihlaki man daripada mengambil kehancuran min ahdil ihlak daripada mengambil kehancuran man pada seseorang fa'ala mengerjakan siapa manhu kepada ihlak man pada seorang fa'ala yang mengerjakan hu kepada man apal kholi yang sunyi. Ma zukra min akhadha min ahdi ihlaki min fi'lihi daripada fi'ilnya ihlak min zukra man akhadha min fi'li daripada fi'ilnya ihlak. Apa ini? Al-khol yang sunyi an harfi masdarin an harfin daripada huruf masdarin yang bersifat masdar liri ayatil makna karena menjaga arti lamane tidak yang tidak bongso pencegah minhu daripada ma masakinim inna fi dzalika la ayatin masakinim ila sam fa yatabiru wa dzukra ahda lakum mafa'il min fi'li al-khali min fi'li al-khali yamsuna fi masakinihim min fi'li daripada ihlak itu fi'ilnya ihlak sebelumnya itu ada ihlak ya. Lahum kam oh ya ahlakna itu ya ma zukra min ahdi ihlak kok min ahdi ihlak toh min man pada seseorang akhoda mengambilkan min ahdi guna bisa min ahdi ihlakin min fi'li daripada fi'ilnya ihlak ahlakna ya mazukra min ahdi ihlakin min fi'li daripada fi'ilnya ihlak al-khol yang sunyi an harfin daripada huruf masdarian yang bersifat masdar liri ayatil makna karena menjaga arti lama tidak karena untuk mencegah minu daripada ma inna fi dzalika sesungguhnya di dalam itu ihlak ihlak penghancuran la ayatin itu tentu tanda-tanda ayat-ayatnya tentu ayat-ayatnya Allah atau tentu ayat-ayatnya Allah la'ibaron itu adalah pelajaran-pelajaran atau tanda-tanda garis miring pelajaran-pelajaran liulin nuha yang itu tetap bagi yang mempunyai akal liulin nuha bagi orang-orang yang mempunyai akal elidawil ukul maksudnya adalah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Walaula dan andaikan tidak ada walaula dan andaikan tidak ada walaula dan andaikan tidak ada kalimatun utawi kalimah walaula dan andaikan tidak ada kalimatun utawi kalimah sabaqat yang telah lalu apa kalimat min rabbika daripada Tuhan kamu Tuhan kamu itu Tuhannya Nabi Muhammad ya. Litakhiril azabi pada mengakhirkan siksaan anhum daripada mereka ilal akhirati pada akhirat lakana tentu ada apa ihlak lakana tentu ada apa al ihlaku artinya penghancuran li zaman itu sudah dipastikan li zaman itu adalah pasti ay laziman artinya adalah suatu kepastian lahum pada mereka fit dunia di dalam dunia
wa ajalun, dan suatu masa, suatu waktu, musamman yang sudah ditentukan, musamman yang sudah dinamai, karena sudah dinamai berarti yang sudah ditentukan. Madrub artinya adalah yang sudah ditetapkan lahum pada mereka. Ma'tuf itu di'atofkan ala dhamiril mustatir, atas dhamir yang disimpan fi kana, di dalam lafadz kana. Waqama, dan berdiri apa al-faslu, apa pemisah, bi khabariya, dengan khabarnya, karena maqamat takkid, pada tempatnya memperkuat ayat, memperkuat, mentakkid ayat. Artinya ini adalah inna fi dzalika la ayatin liulin nuha. Sesungguhnya itu orang-orang yang terdahulu yang mu'rid daripada Al-Quran. Ini kan cerita daripada orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, orang yang kemudian nanti di hari kiamat akan dibikin buta karena ketika di dunia ia tidak mau mempelajari, tidak mau bersungguh-sungguh untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran itu. Kemudian mereka itu adalah wa'inna ma'aisan, diazab oleh Allah dengan kehidupan yang sempit, dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang punya otak. Andaikan tidak ada suatu kalimah, andaikan tidak ada suatu kalimah ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu dari Tuhanmu, maka mereka itu ditentukan pelaku-pelaku maksiat. Karena umat-umat yang terdahulu begitu, umat-umat terdahulu begitu melakukan kejahatan, disuruh tobat tidak mau, diazab oleh Allah. Umat-umat terdahulu seperti itu, melakukan kejahatan, diazab oleh Allah, melakukan kejahatan, diazab oleh Allah Subhanahu, dimusnahkan semuanya. Ini umat Nabi Muhammad juga, andaikan tidak ada suatu kalimah Allah yang sudah menyampaikan. Kalimahnya itu apa maksudnya itu? Kalimah adalah innallaha subhanahu wa ta'ala sabaqa fi ilmi ta'khirul azabil 'am li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat ilmunya Allah itu akan mengakhirkan azab bagi umatnya Nabi Muhammad, ya umatnya Nabi Muhammad, karena ikraman li nabiyha, karena Allah memuliakan nabinya ini umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu sudah ada begitu menjadikan Nabi kita Muhammad itu begitu sayangnya luar biasa, sebegitu dimuliakannya Nabi Muhammad itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab ini umat. Andaikan umat ini pelaku-pelaku maksiat, kalau memang hukum itu bisa terjadi seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad, tentu sangat banyak umat-umatnya Nabi Muhammad diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kampung Kabupaten Jayapura yang sholat rajin 5% misalnya, yang lain tidak sholat, mayoritas dihancurkan semua oleh Allah karena mayoritas yang tidak sholat. Ya, kira-kira sholat subuh itu mayoritas umat Islam, ini khusus umat Islam ya, kira-kira yang mau sholat subuh ada 10% apa enggak? Hah? Ada apa tidak kira-kira? Ini bukan satu pondok, semuanya Kabupaten Jayapura, belum lagi Papua, belum lagi Indonesia. Bahkan katanya, konon ceritanya, ada orang mensurvei yang rajin jamaah itu cuma di bawah 5% katanya. Alhamdulillah, ya Allah. Andaikan tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ini umat demi memuliakan nabinya Nabi Muhammad, maka akan terjadilah azab yang ditimpakan kepada umatnya ini. Maka fatakhiru imhal, maka oleh karena itu mengakhirkan azab itu adalah bagian daripada dua itu, imhal atau ihmal.
Jadi Allah mengakhirkan azab umat untuk Nabi Muhammad itu adalah imhal atau ihmal. Kalau imhal itu artinya Allah menangguhkan. Di sini tidak diazab, nanti diazab oleh Allah. Di dunia tidak diazab, tapi nanti di akhirat diazab. Itu namanya imhal. Tapi kalau ihmal itu memang dihapus semuanya. Dihapus, disyafaati oleh Nabi Muhammad, dosa-dosa pendosa besar mendapat syafaat Nabi Muhammad. Dan juga ihmal liyatadarrakal kafir ma fatahu bima baqa min umrihi fa intaba qabbalahu rabbah. Jadi Allah masih nunggu ini, tidak diazab oleh Allah. Sudah tua-tua masih susah sholatnya, sudah tua-tua tidak mau ngaji, sampai mati susah mau ngaji, mau jadi baik, jadi anak soleh, solehah, orang baik. Maka itu kemudian ditunggu. Kalau mereka dia itu masih bisa menyusul untuk taubat, taubat. Kalau taubat akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa jalla musamma ya. Fasbir madrub lahum ma'tufun ala dhamiril mustatir fi kana wa qama al fasul bi khabar. Sudah ya. Fasbir, maka sabarlah siapa kamu ya Muhammad, alama atas perkara yaquluna yang mengucapkan siapa mereka. Mansuh, ayat ini dinasakh atau dihapus bi ayatil qital dengan ayat peperangan. Dulu disuruh sabar-sabar, kalau mereka bikin gara-gara ya lawan saja gitu ya. Itu karena sudah ada ayat perang. Wasabbih, dan sholatlah siapa kamu ya Muhammad, sholli, artinya sholatlah kamu ya Muhammad bihamdi rabbika, halih memuji Tuhanmu. Halun itu menjadi hal, maksudnya multabisan yang memakai bihi dengan hamdi rabbik, qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari. Sholat subhi, maksudnya sholat subuh. Pertama yang diperintahkan di sini, yang paling utama perintah sholat itu subuh dulu, karena sholat subuh itu yang paling berat. Bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Pertama qabla tulu'i syamsi berarti adalah sebelum munculnya matahari, sholat subuh. Jangan kau sholat subuh jam 7. Jam 7 itu berarti ba'da tulu'is syamsi. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari itu ada sholat apa? Sebelum tenggelamnya matahari itu sholat apa? Sholat sholat asar. Wa min ana al-laili, dan daripada permulaannya waktu malam, saatnya masanya malam, fasabbih, maka sholatlah siapa kamu. Fasabbih, maka sholatlah siapa kamu, maksudnya sholli sholat al-maghrib wal isya, sholat kamu maghrib dan isya. Jadi ini menerangkan, ini perintahnya sholat di sini nih. Apa itu? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar. Coba satu ayat ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan sholat subuh, sholat zuhur, wa qabla ghurubiha, sholat subuh, sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum tenggelamnya matahari, asar. Wa min ana'il lail, itu salat apa itu? Wa min ana'il lail, daripada permulaan malam, itu salat maghrib isya. Wa atrafan nahar, wa atrafan nahar, wa atrafan nahar, dan pinggir-pinggirnya siang. Maksudnya atfun ala mahallin, itu ataf ala mahallin min anak, daripada apa itu permulaan itu. Al-mansub yang dinasabkan sholli, maksudnya adalah sholat az-zuhra pada sholat zuhur. Sholli az-zuhra pada sholat zuhur. Lianna waktaha, karena sesungguhnya waktunya sholat zuhur
yadkhulu masuk apa waktunya salat duhur bizawali samsi dengan tergelincirnya matahari. Bahwa maka utapi waktunya zuhur itu tarafun nisfi, itu adalah pinggirnya separuh al awal dari yang pertama, wa tarafun nisfi dan separuh yang lain asan yang kedua. Jadi di tengah-tengah antara taraful nisf wa tarafus sani, yaitu salat zuhur di tengah-tengah. Perhatikan, la'allaka tardo, la'allaka agar supaya kamu ya Muhammad, la'allaka agar supaya kamu ya Muhammad tardo ridho siapa kamu ya Muhammad, la'allaka agar supaya kamu ya Muhammad tardo ridho siapa kamu ya Muhammad, bima dengan perkara tu'to yang diberikan siapa kamu minas sawab daripada pahala. Perhatikan di sini, ini perintah apa Al-Qur'an ini luar biasa. La'allaka tardo. Perhatikan di sini nih, masya Allah, ini Allah menghitabi Nabi Muhammad dengan bahasa yang lembut, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu Habibu Rabbil Alamin. Nabi Muhammad itu adalah dikasih oleh Allah, zat yang maha alam, punya alam semesta ini. Dan wa afdalul khalqi ajmain, dan yang seutama-utamanya makhluk, paling utamanya makhluk semuanya, khasuqal la'allaka tardo, agar supaya kamu ya Muhammad tardo ridho siapa kamu. Perhatikan, menjalankan sholatnya Nabi Muhammad itu agar supaya kamu ridho ya Muhammad. Wa qaulu walam yakul, dan Allah tidak berfirman di sini sholatnya Nabi Muhammad itu bukan bahasanya Rasulullah la'ali ardo alaik, supaya saya Allah ridho kepadamu ya Muhammad, bukan. Tapi Allah diperintahkan itu la'allaka tardo, agar supaya kamu Muhammad itu ridho. Perhatikan, jadi agar supaya kamu ya Muhammad ridho, senang menjalankan sholat itu, sholat itu. Maka oleh karena itu Siti Aisyah menyampaikan, nah, dalam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajuilat qurrata aini fis sholat, dijadikan kepadaku, menyedapkan hatiku, membahagiakan hatiku ketika aku dalam sholat. Jadi Rasulullah itu ketika sholat itu bahagia luar biasa, sholat itu bahagia luar biasa. Maka seharusnya lah kita itu seharusnya bahagia, karena ketika sholat itu kita sedang bermunajat, kita sedang berbisik-bisik, kita sedang menghadap, kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu. Karena kita sedang berkomunikasi kepada Allah, mestinya kita harus bahagia, mestinya kita harus menikmati sholat itu, bukan suatu paksaan. Menjalankan sholat itu bukan paksaan, karena kita sedang berjumpa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu. Kamu saja lagi mengharap supaya dikirim oleh orang yang paling kau cintai, katakanlah bapak kamu, itu kamu bisa nelpon bapak kamu senengnya kayak apa ya, baru bapak kamu, ini Allah. Saya katakanlah kamu itu senang sekali dengan Presiden Republik Indo, tiba-tiba kau ditelepon, Rajab, Assalamualaikum, iya Pak, ini dengan siapa? Saya Prabowo Subianto Presiden. Masya Allah Pak, ya kira-kira senang apa enggak kira-kira? Ini kamu sedang berhadapan dengan Allah, sedang bermunajat kepada Allah, Masya Allah. Oleh karena itu ma'murun bihal yardha. Jadi Allah kalau memerintahkan sholat untuk Nabi Muhammad supaya Rasulullah bahagia. Jadi waktunya sholat itu bahagia, Rasulullah itu berbahagia. Bukan, kalau Rasulullah kan maksum, bukan untuk menghapus dosa-dosanya, karena Rasulullah tidak punya dosa, sudah maksum. Paham apa paham? Wala tamutanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Wala tamutanna, jangan memanjangkan sungguh siapa kamu ya Muhammad, aynaka pada kedua matamu ya Muhammad, ilama pada perkara matta'na yang telah memberikan nikmat siapa kami bihi dengan
azwajan pada golongan-golongan. Asnafan artinya adalah golongan-golongan. Minhum itu sebagian yang itu tetap, minhum itu sebagian daripada mereka yang itu tetap kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman. Zahratal hayatid dunya, pada zahra itu artinya bunga, hayatid dunya kehidupan dunia, maksudnya adalah ya bunga kehidupan dunianya. Zahratal hayatid dunya, pada bunga kehidupan dunia. Zinatah artinya perhiasan-perhiasan dunia, wabah jadaha dan mencorongnya dan bersinarnya. Mencorong itu bersinarnya, bersinarnya dunia. Kamu ndak usah terpaku, terpana, terlalu memanjangkan kedua matamu ya Muhammad. Ini adalah untuk umatnya Nabi Muhammad juga. Ya, jangan kau panjangan mata kamu kepada orang-orang yang sebagian golongan-golongan itu diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, mobilnya mewah, rumahnya mewah, kamar mandinya saja itu lebih harum, lebih indah, lebih bagus daripada tempat tidurmu. Iya enggak? Itu orang-orang, kalau orang kafir itu Masya Allah, rumahnya mewah, rapi, ya paham? Kalau bikin kamar mandi saja itu Masya Allah lebih bagus daripada rumah tempat tidur kamu. Tidur kamu itu apa ya? Banyak nyamuknya. Mereka tidak, karena dia ingin ya, hidupnya yang mau dicari dunianya. Linaftina, supaya memfitnah, supaya apa itu, supaya memfitnah siapa kami hum pada mereka. Fi di dalam ma bi ayat gha, dengan supaya melewati batas siapa mereka. Semua orang ini difitnah di dunia, cuma kita terkenal apa ndak fitnah, ujian di dunia ini. Wa rizqu rabbika, dan utawi rizki Tuhanmu. Wa rizqu rabbika, utawi rizki Tuhanmu ya Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, fil jannati, di dalam surga, itu khairun, lebih bagus, khairun, lebih bagus, mimma, dari perkara yang diberikan siapa mereka kepada ma fit dunya, di dalam dunia, wa abqa, dan yang lebih kekal, wa abqa, dan yang lebih kekal, adwa marnya lebih kekal. Wa amur, dan perintahlah siapa kamu, ahlaka, pada keluargamu, bis salati, dengan salat, wastabir, dan sabarlah siapa kamu, alaiha, isbir artinya sabarlah siapa kamu, alaiha, atas salat. Sabar kamu menjalankan, jadi orang baik, jadi orang istiqomah, jadi orang yang apa itu rajin sholat, itu harus sabar. Jangan kalau tidak sabar, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Lah ini tidak boleh belang-belong begitu itu. Waktunya sholat harus sholat. Lana salu, tidak minta siapa kami kepada kamu. Ainukallifu, maksudnya membebankan siapa kami kepada kamu, rizkon, pada rizki. Linafsika, pada dirimu, wala li ghairika, dan tidak pada selainnya kamu. Nahnu, tai kami Allah. Kamu punya tulisan apa enggak? Yang jujur. Nahnu, tai kami Allah, narzuku, memberikan rezeki siapa kami kepada kamu. Wal akibatu, dan utai akibatnya. Wal akibatu, dan utai akibatnya. Akibat itu apa? Al jannah, itu artinya surga. Littaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Li ahliya, artinya bagi ahlinya ketakwaan. Wa qalu, dan berkata siapa al musyrikun, orang-orang musyrik, laula ya'tiya, laula ya'tiya, laula ya'tina, laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Mereka, wa qalu, berkata orang-orang musyrik,
punya alasan. Laula, kenapa tidak? Hala, kenapa tidak? Yakti, mendatangkan Muhammadna kepada kami. Muhammad artinya Muhammad diayatin dengan satu ayat min rabbih, daripada Tuhannya Muhammad. Mimma, dari perkara yaftarikhuna, yang menuntut siapa musyrikin hu kepada Nabi Muhammad. Hu kepada itu adalah mimma itu ya, bi ayat apa itu bi mimma yaftarihunahu, mimma dari perkara, pada perkara. Awalam takti, apakah tidak mendatangkan siapa kamu him pada mereka, bita dengan tak wal ya, takti atau yakti, apa bayinatun, apa suatu penjelasan, bayanun penjelasan pada perkara fis suhufil ula, di dalam lampiran-lampiran yang pertama. Ya, lampiran berarti apa ini, ayat-ayat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Al-mustamil, yang mengandung alaihi atas Al-Quran, al-mustamil alaihi, al-mustamil yang mengandung alaihi atas Al-Quran. Min amba'il umam, daripada ceritanya umat-umat al-madiyah yang terdahulu. Wa ihlaikihim, dan dihancurkannya mereka. Bitakdibir rusuli, dengan membohongkan utusan-utusannya, utusan-utusan Allah. Walau anna, dan andaikan sesungguhnya kami ahlakna, kami Allah ini ahlakna, menghancurkan siapa kami Allahum pada mereka, bi'adzabin, dengan apa suatu azab, min qablihi, dari sebelumnya Nabi Muhammad. Qabli Muhammad artinya adalah sebelum Nabi Muhammad. Min qabli Muhammad ar-Rasul, yang jadi utusan. Laqalu, tentu mengatakan siapa mereka, yaumal kiamah, di dalam hari kiamat, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula, halla, laula, kenapa tidak, halla, kenapa tidak, arsalta, mengutus siapa Tuhan, ilaina, kepada kami, rasulan, pada utusan, fanattabi'u, maka ikut siapa kami, ayati, kepada ayat-ayat kamu, ayat-ayat Tuhan, al-mursal, yang diutus biha, dengan ayati, min qabli, daripada sebelum ini, an-nazilla, min qabli an-nazilla, dari sebelum supaya direndah, apa itu, dihinakan siapa kami, fil kiamati, di dalam hari kiamat, wa nahza, dan apa itu, dan terhina siapa kami, nazillah hina, wa nahza ya hina, rendah, direndahkan siapa kami, fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Itu orang-orang itu banyak alasan. Perhatikan di sini, ini adalah karena banyak alasan orang-orang kafir. Kenapa begini, kenapa itu? Makanya saya tidak imam, kenapa begini. Begitu juga hidup kita di dunia ini terlalu banyak alasan. Kenapa kamu waktu di dunia tidak mau ikut ngaji? Aduh, malaikat, ya Allah, malaikat, ya Allah, saya waktu itu di dunia sibuk, saya itu ngurus ngojek, saya itu ngurusi apa, jualan, saya tidak sempat ngurusi. Itu alasan saja. Begitu sudah dimasukkan neraka, kenapa waktu itu saya tidak dikasih kesempatan? Banyak kesempatan. Loh, kenapa? Karena itu apa itu alasan, pokoknya banyak alasan. Alasan kenapa? Waduh, saya sibuk, saya waktu itu sibuk dengan sekolah sehingga saya tidak sempat mondok pesantren. Kalau saya mondok kan pantas, karena kan di Papua, kan di Papua itu nggak ada orang yang bisa ngaji misalnya. Alasan saja, nggak ada yang bisa ngaji di Papua itu, tidak ada orang yang ngaji tafsir Jalalain. Di Papua itu tidak ada yang ngaji Ihya, makanya saya tidak ngaji. Alasan saja itu, alasan saja. Orang kafir begitu, tapi akhirnya masuk neraka saja, ya, masuk neraka jahanam. Maka oleh karena itu kamu jangan banyak alasan.
yang kamu harus banyak alasan, alasan kemalasan kamu, alasan tidak mau hadir kamu, alasan untuk tidak mau bermujahadah untuk bisa tolabul ilmi, memahami ayat-ayat Allah, mengamalkan apa mujahadah untuk mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kamu. Itu menjadi alasan. Jangan menyalah-nyalakan yang lain, salahkanlah diri kamu. Kul, katakanlah ya Muhammad, lahum bagaimana, kullun utawi tiap-tiap, minna daripada kami, wa minkum dan dari kamu semuanya, mutarabbisun orang yang menunggu, muntazirun artinya yang menunggu, ma pada perkara ya ulu yang bakal terjadi ilahi kepada ma, apa al-amru, apa suatu perkara yang terjadi pada hari kiamat. Al-amru itu suatu perkara hari kiamat. Fatarabbasu, maka menunggulah siapa kamu semuanya. Fatarabbasu, maka menunggulah. Kalau kamu tidak mau bersungguh-sungguh hidup kamu, tunggu saja. Fasata'lamuna, bakal mengetahui siapa mereka fil qiyamati, di dalam hari kiamat, man utawi siapakah ashabus surat, orang-orang yang apa itu mempunyai jalan at-thoriq yang jalan asawi yang lurus, al-mustaqim yang lurus, waman dan utawi siapakah ihtada yang mendapatkan hidayah, siapa man minad dolalati daripada kesesatan, anahnu apakah kami, am antum ataukah kamu semuanya. Tunggu saja. Kalau kamu sudah diajak, sudah dikasih tahu tidak mau, tunggu saja. Fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah termasuk orang-orang yang ihtada, mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan jalan yang lurus fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.